Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat untuk kita memasuki pekan hidup yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Dan judul renungan kita adalah belajar pada burung. Belajar pada burung. Nah saudara, sebelum saudara dan saya membaca firman Tuhan dan mendengarkan akan perenungannya, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami di pekan hidup yang baru saat ini. Dan saat ini firman Tuhan kembali akan mengajar, menjadi penguat untuk kami bisa memasuki pekan hidup yang baru dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, kami mohon, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, untuk bekal kami memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, ada sebuah penelitian terhadap aktivitas kehidupan burung. Penelitian ini menemukan fakta bahwa contohnya burung murai, setiap hari burung jenis murai ini bangun pagi hari saudara, bahkan sangat dini hari. Di sini penelitiannya burung murai ini katanya bangun pada pukul 2.30 saudara. Dan kemudian burung murai ini mulai mencari makan hingga larut malam, hingga pukul 21.30. Jadi sekali lagi, burung murai ini melakukan aktivitasnya mulai pukul 2.30 dan kemudian mencari makan hingga larut, hingga pukul 21.30. Jadi setiap hari kalau dihitung mereka bekerja selama 19 jam. Ya, mereka bekerja selama 19 jam. Tidak cuma itu saudara, penelitian ini juga menemukan bahwa burung murai ini bolak-balik ke sarangnya hingga kurang lebih 200-300 kali untuk memberi makan anak-anaknya. Nah saudara, belajar pada burung jenis murai ini, mari kita merenungkan tentang keberadaan kita. Begini saudara, berapa lama kita bekerja dalam sehari? Lalu apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan tersebut? Mari kita merenungkan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah yang akan kita tuai. Itulah yang akan kita dapatkan. Artinya saudara, dalam hidup ini kita tidak dapat berpangku tangan dan berdoa minta Tuhan menurunkan berkatnya begitu saja secara ajaib dari langit saudara. Tapi dalam hidup ini, ada bagian yang harus kita kerjakan sebagai manusia dalam menjalani hidup ini. Dan juga tentunya ada bagian yang Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Nah saudara, kita belajar pada burung jenis murai tadi. Semangat dan keuletan burung murai itu justru harus menjadi teladan yang indah bagi saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkata bahwa diam dan hanya berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, itu hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Atau dengan kata lain, kemalasan, tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, tidak bekerja. Itu tidak mendatangkan yang baik, tapi mendatangkan kesia-siaan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita berusaha, maka berkat dari Allah itu pasti, saudara yakin, berkat Allah itu sendiri akan mengikuti saudara dan saya selama saudara dan saya berusaha. Cuma yang terpenting saudara dan saya harus ingat bahwa sekeras apapun, seulet apapun saudara dan saya berusaha memenuhi kebutuhan kita, saudara dan saya mesti selalu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bisa bandingkan di ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkannya. Dengan kata lain,
ketika kita bekerja, kita harus mendahulukan nilai-nilai kekudusan dan kebenaran yang sudah Allah tetapkan, saudara. Dengan kata lain lagi, biarlah setiap karya kita, setiap kerja kita ada nilai-nilai Allah yang Allah sudah tetapkan di dalam setiap kerja dan karya kita. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan selalu menjadi yang utama dalam karya, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, maka yakinlah pemeliharaannya, kasih-Nya, kemurahan-Nya senantiasa diberikan bagi saudara dan saya. Jadi, apapun yang kita usahakan, selama kita mendahulukan Tuhan, selama kita menomorsatukan Tuhan dengan segala kebenaran dan aturannya, maka yakin dan percaya kita tidak akan pernah berhenti mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Jadi mari jalani pekan hidup yang baru ini dengan tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan, tetap berusaha, saudara. Berusaha dan menomorsatukan Tuhan di dalam usaha kita. Maka Tuhan pasti akan membuka tingkap-tingkap langitnya untuk menurunkan berkat-berkat untuk saudara dan saya. Yakin dan percaya, itu akan terjadi. Karena apa? Tuhan selalu sayang saudara dan saya. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kekuatan firman Tuhan yang menyapa akan kehidupan kami di dalam memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Ketika kami disapa oleh firman Tuhan bahwa kami tidak harus bermalas-malasan, berpangku tangan dalam menantikan berkat-berkat dari Tuhan, maka izinkan kami semua berkata, Tuhan, inilah pekerjaan kami. Ini usaha-usaha rumah tangga kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, Tuhan. Dan biarlah ketika kami bekerja dan berusaha, kami senantiasa menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan segala aturan-aturan dari Tuhan. Maka kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa kami akan tetap bekerja dengan sukacita. Kami akan bekerja menghadapi tantangan pekerjaan kami dengan penuh kesukacitaan. Karena kami tahu Tuhan menyertai dan memberkati akan pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami. Berkati rumah tangga kami masing-masing, Bapa di sorga. Berkati kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua di dalam menjadi teladan untuk anak-anak kami, untuk orang-orang yang kami kasih dalam rumah tangga kami. Lalu secara khusus kami menyerahkan akan anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan. Tuhan jaga dan pelihara agar mereka tetap sehat, tetap kuat, anak-anak kami dan cucu-cucu kami ini juga tetap kuat dan sehat di dalam penjagaan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bertumbuh dalam usia remaja dan pemuda, kami percaya juga mereka tetap ada dalam hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga mereka di dalam pergaulan sebagai remaja dan pemuda-pemudi, mereka tidak mempermalukan nama Tuhan, malah mereka semakin bersaksi tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Anak-anak kami yang sudah berumah tangga, kami percayakan rumah tangga mereka juga di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan hadir dalam gumul juang rumah tangga anak-anak kami dan juga cucu-cucu yang kami kasihi dan kami cintai. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami, sanak saudara kami, kakak adik kami, dimanapun mereka berada, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami di kampung halaman kami masing-masing. Kesana Tuhan menyertai dan berkati orang tua dan juga sanak saudara kekasih-kekasih hati kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, berkati juga akan setiap persoalan dan pergumulan-pergumulan kami, cita-cita dan harapan kami. Ada begitu banyak yang kami inginkan, ada begitu banyak yang kami cita-citakan, kami rencanakan. Biarlah semua jadi di dalam kehendak Tuhan. Mari topang kami, Bapa di sorga. Mari Tuhan, Engkau berikan, Engkau wujudkan apa yang kami harapkan dan cita-citakan ini sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu terjadi dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kesehatan kami pun kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa khususnya bagi yang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah dengan obat-obatan, makanan dan minuman. Hamba berkata, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Itulah keyakinan hamba pada saat ini. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, TNI, Polri, para nakes, semua Tuhan
khususnya dalam kami berjibaku bersama-sama dengan pemerintah kami untuk melawan akan virus corona saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami teringat pada saat ini kami berdoa untuk para petani dan juga para nelayan yang sangat terdampak dengan adanya cuaca yang begitu ekstrim pada saat ini yang terjadi di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Tuhan berkati para petani, para nelayan sehingga mereka tidak putus asa, memberkati mereka, memberkati sehingga pada saat yang sudah ditentukan mereka boleh bisa menikmati, mereka boleh bisa mengupayakan lahan pertanian dan juga mereka bisa mengupayakan akan pekerjaan mereka sebagai nelayan untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan hamba-hamba Tuhan, berkati semua para pendeta, penatua, diaken, berkati juga alim ulama dari agama-agama yang lain, pemangku-pemangku adat. Biarkan Tuhan karuniakan hikmat sehingga senantiasa kami semua dipimpin dalam hikmat yang takut akan Tuhan untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Izinkan hamba-Mu mengucapkan ucapan berkat untuk saudara-saudara hamba sebagai pendengar daripada kanal YouTube ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus dengan rohnya yang agung dan kudus menyertai dan memberkati semua subscriber dan semua yang mendengarkan kanal YouTube ini sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bekerja keras dan selamat mengutamakan Tuhan. Tuhan sayang kita semua. Shalom.